Adegan dimulai dengan memperlihatkan nenek Kalyani saat itu yang masih saja tidak percaya kalau dirinya sudah membunuh orang pria. Ya guys, untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga nonton dulu video sebelumnya supaya alur ceritanya ngerti guys. Karena di video sebelumnya kita tahu nenek Kalyani sudah membunuh anak dari Hetsing, dan saat itu nenek Kalyani masih tidak percaya akan hal itu. Terlihat Guli yang merengis kesakitan, dia sudah tidak tahan katanya guys karena terbentur oleh motor. Singkat cerita, nenek Kalyani saat itu datang ke kantor polisi. Dengan gagah berani dia menenteng senapan dengan berlumur darah di bajunya. Dia ingin menyerahkan dirinya kepada Pak Polisi guys. Pada saat polisi bertanya ada apa tujuan Kalyani datang, Kalyani mengatakan kalau Pak Polisi harus menangkap dirinya dan menghukumnya karena dia sudah melenyapkan seseorang dengan menggunakan senapan ini guys. Senapan itu pun diserahkan kepada polisi dan dia meminta Pak Polisi untuk memborgol dirinya guys. Di sisi lain, saat itu Guli sedang dirawat oleh Jagdish. Jagdish saat itu langsung bertanya kepada sopir sebenarnya apa yang sudah terjadi. Nah, di sana Pak sopir pun menceritakan kejadiannya secara detail kepada Jagdish. Kalau saat itu Hetsing ingin memperkosa Guli dan nenek Kalyani berusaha menyelamatkan Guli. Nah, dikarenakan dia mau menyerang, terpaksa nenek Kalyani menembak anak dari Hetsing guys. Dan saat itu pun Jagdish sungguh terkejut. Sementara di sisi lain terlihat di rumahnya Hetsing semua orang sedang berduka karena anak kesayangan dari Hetsing meninggal dunia guys. Nah, terlihat semua orangnya sangat bersedih dan amarah yang luar biasa dari ayah Hetsing ini guys. Nah, ayah di sini Hetsing mengatakan dalam dirinya kalau dia tidak akan mengampuni Kalyani. Saat itu Hetsing bersama dengan asistennya datang ke kantor polisi dan mengatakan kepada Pak Polisi kalau dia ingin bertemu dengan nenek Kalyani. Nah, gobloknya di sini Pak Polisi mengizinkan Hetsing ini untuk ketemu dengan nenek Kalyani guys. Padahal kan nenek Kalyani yang sudah membunuh anaknya, harusnya dijagain lah ya kan. Ini malah diizinkan untuk masuk ke dalam menemui nenek Kalyani. Nenek Kalyani tidak merasa sedikit pun ketakutan saat Hetsing datang. Emang nenek Kalyani berani banget. Di sini nenek Kalyani ingin menjelaskan semua yang terjadi guys. Namun saat itu Hetsing tidak membiarkan nenek Kalyani melakukan hal lebih. Dia langsung mencekik nenek Kalyani. Nenek Kalyani hampir saja wafat saat itu karena kehabisan napas. Untung saja saat itu Fasan dan juga Byron datang. Seperti biasa, kalau polisi mah datangnya telat guys. Nah, saat itu nenek Kalyani mengatakan kalau dia ini merasakan sesak. Jagdish pun langsung memberikan air minum kepada nenek Kalyani, sementara Fasan marah-marah kepada Pak Polisi dan juga Hetsing. Fasan mengatakan dia tidak akan mengampuni Hetsing jika terjadi sesuatu kepada ibunya ini guys. Namun saat itu, nenek Kalyani mengatakan kepada semua orang kalau semuanya baik-baik saja. Ya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan katanya guys. Sementara di sisi lain terlihat kakek yang ingin memberitahu Sip untuk menjemput dirinya di sebuah taman nanti siang jam 11. Ternyata ini semua dilakukan oleh kakek. Ini adalah rencana mereka untuk menyatukan kembali atau membuat Sip dengan Anandi baikan karena ceritanya Sip dan Anandi lagi bertengkar guys. Nah, semua keluarga saat itu pun siap bergegas untuk pergi ke taman. Di taman semua orang sudah berkumpul merencanakan aksi mereka untuk membuat Sip dan Anandi berbaikan guys. Saat itu si nenek lampir ini guys mengatakan kalau semua ini terlalu lebay seperti film-film yang ada di sinetron aja katanya guys. Namun saat itu karena permintaan dari anak tersayangnya Sip dan juga Anandi, nah si bocil ini si Entong mengatakan kalau dia ingin melihat orang tuanya baikan lagi. Dan saat itu pun terlihat Sip yang datang ke tempat di mana yang sudah dijanjikan oleh kakek. Semua orang ngumpet saat itu. Dan tak lama kemudian terlihat Anandi juga datang karena memang sengaja disetting supaya mereka ketemu nih guys. Nah, saat itu pun Sip melihat ada Anandi yang datang. Di sini Sip mengatakan, "Kenapa Anandi datang ke sini?" Anandi saat itu mengatakan kalau dia ingin menjemput anaknya guys. Ya, namun Sip mengatakan saat itu kenapa dia tidak memintaku ya untuk menjemputnya. Kenapa juga kakek meminta aku untuk datang ke sini katanya guys. Seperti seolah-olah settingan ya. Nah guys, saat itu pun semua orang panik karena terlihat kalau Anandi dan Sip ini tidak juga baikan. Mereka masih sama-sama sipek-sipekan ya, cuek-cuekan, jutek-jutekan. Dan saat itu Sip mengatakan minta maaf kepada Anandi, namun di sini mengejutkan sekali karena Anandi langsung saja memaafkan Sip. Nah guys, semua orang pun bahagia kecuali si nenek lampir tentunya ya, melihat Anandi dan Sip kembali baikan, terutama si Entong. Si Entong pun langsung datang menghampiri orang tuanya bersama dengan bibi ayah neneknya
Di sana mereka semua terlihat bahagia dan mereka mengatakan kalau mereka nampaknya harus piknik bersama, guys. Singkat cerita, di rumah saat itu semua orang sedang mengobrol. Nenek lampir di sini mengatakan kalau dia tidak setuju kalau harus melakukan piknik bareng-bareng sama keluarga, guys. Namun saat itu si Entong mengatakan dia tetap akan melakukan piknik itu dan mengajak nenek Kalyani, katanya, guys. Nah, saat itu pun Anandi disuruh untuk menelpon ke rumah nenek Kalyani. Namun yang menjawab saat itu Ibu Sumitra. Ibu Sumitra di sini sementara saat itu ya, dia agak gugup saat mau memberitahu kalau nenek Kalyani nggak ada di rumah karena saat ini nenek Kalyani sedang berada di penjara. Dan pada saat itu Anandi sangat terkejut saat mengetahui kalau nenek Kalyani di penjara. Karena kenapa sih katanya baru sekarang ngabarinya, kenapa nggak dari kemarin? Begitu ungkap Anandi. Saat itu Anandi menangis dan mengatakan kalau dia akan secepatnya untuk menemui nenek Kalyani di penjara, guys. Anandi pun langsung beranjak pergi bersama dengan Sip. Singkat cerita, saat itu Anandi sudah sampai di tempat di mana nenek Kalyani dikurung. Saat itu Anandi tidak kuasa menahan sedih, guys. Menahan air matanya, dia menangis melihat nenek Kalyani berada di dalam penjara. Namun nenek Kalyani saat itu mengatakan kalau dirinya baik-baik saja. Dan nenek Kalyani tahu kalau Anandi adalah orang yang kuat. Jadi nenek Kalyani mohon untuk beberapa hari ke depan Anandi untuk tinggal di Jaitsar, menguatkan keluarga yang lainnya seperti Sumitra, Gehna gitu ya, dan juga yang lainnya. Nah guys, sementara saat itu Guli masih saja belum sadarkan diri. Jagdis terus saja merawat Guli karena hanya Gulilah yang bisa membebaskan nenek Kalyani dari dalam penjara. Karena dia adalah salah satu korban juga ya. Dia mau diperkosakan sama anaknya Hetsing yang ditembak oleh nenek Kalyani itu. Nah guys, singkat cerita lagi, saat itu semua orang berkumpul menemui nenek Kalyani dan di sini mereka membawa seorang pengacara untuk mengurus kasus nenek Kalyani di persidangan nanti, guys. Nenek Kalyani pun menceritakan semuanya kepada Pak pengacara itu. Nenek Kalyani mengatakan kalau dia terpaksa menembak anak Hetsing karena dia hendak menyerang kami, guys. Begitu ungkap nenek Kalyani. Dan sebelumnya juga anak Hetsing itu mau memperkosa Guli. Makanya nenek Kalyani sampai menembak anaknya Hetsing. Nah guys, setelah itu Pak pengacara pulang dan di sini nenek Kalyani mengatakan kalau dia ini lebih fokus pada pencalonan wali kota di Jaitsar. Karena apa guys? Karena saat itu terlihat pada warga yang datang ke kantor polisi ya. Dan di sini mereka berdemo untuk membebaskan nenek Kalyani karena yakin nenek Kalyani itu tidak salah melakukan itu. Dan mereka juga tahu kalau anaknya Etsing itu adalah orang yang jahat. Pasti ada sebabnya, pasti ada alasan kuat kenapa nenek Kalyani sampai membunuh pria itu. Namun nenek Kalyani mengatakan dia tidak peduli dan ini saya tetap melakukan ini. Saya akan tetap berada di sini di dalam penjara sebagai penebusan dosaku. Aku mengaku kalau aku bersalah, tetapi aku minta kepada kalian, tolong berikan suara kalian untuk cucuku Jagdis dalam pemilihan wali kota, katanya guys. Jadi ceritanya di sini Jagdis ini mau nyalon wali kota, saingannya itu adalah Hetsing guys. Nah gitu ceritanya guys. Sementara di sisi lain saat itu Hetsing setengah memandangi foto almarhum anaknya. Amarah Hetsing tentunya sangat meledak-ledak ya guys. Nah saat itu pun terlihat dua ajudannya yang datang menghampiri. Ternyata di sini Hetsing mengatakan kalau Hetsing meminta ajudannya ini untuk membunuh Guli karena Guli ini tahu kejadian yang sebenarnya. Iya guys, sementara saat itu kita tahu kalau Guli masih berada di rumah sakit.